Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah. Anak-anakku, siswa-siswa yang telah sadar kelas 8 yang mudah-mudahan selalu dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya Allah Bapak akan menjelaskan pada kesempatan kali ini adalah materi akidah akhlak ya, dan untuk daring ini alhamdulillah kita sudah ada di pertemuan yang kelima, dan kemarin kita sudah melewati ujian P1 ya, P4 ya, P4 ya, bab 1, dan kita akan lanjutkan sekarang ke bab 2. Baik, judul besar dari bab 2 ini adalah mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya ya. Baik, kita langsung saja. Di sini kalian boleh ditulis dulu peta konsepnya ya di rangkuman seperti biasa di buku catatan. Materi yang kita pelajari itu yang pertama adalah pengertian mukjizat, karomah, irhas dan maunah. Kemudian dalil nakli tentang kebenaran mukjizat, karomah, irhas dan maunah. Kemudian contoh dan hikmah mukjizat, karomah, irhas dan maunah. Kemudian kisah tokoh muslim ya yang mendapatkan mukjizat, karomah, irhas dan maunah. Baik. Kita akan langsung saja anak-anak ke bagian pertama ya pembahasan kita di bab 2 ini, yaitu tentang pengertian mukjizat, karomah, irhas dan maunah ya. Baik, sebelumnya Bapak akan memberikan prolog dulu. Jadi memang di dunia ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan hal-hal yang memang di luar kebiasaan ya. Di luar kebiasaan, ini di luar jangkauan kemampuan manusia. Ya, di antaranya adalah di beberapa hal yang disebutkan di sini adalah tentang mukjizat ya, kemudian tentang karomah, irhas dan tentang maunah ya. Baik. Nah, di sini disebutkan pengertian mukjizat. Apa itu sebenarnya mukjizat? Mungkin kalian sering mendengar ada mukjizat Nabi Musa ya, Nabi Nuh, kemudian mukjizat Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan lain sebagainya. Ini disebutkan secara bahasa atau menurut bahasa mukjizat berasal dari bahasa Arab ya, tapi maaf ini Bapak akan bacakan itu memang huruf Arabnya terpisah ya. Jadi setelah dimasukkan ke sini jadi terpisah. Ajaza yu'jizu mu'jizun mu'jizatun atau mu'jizatan ya. Berarti sesuatu yang melemahkan atau mengalahkan ya. Jadi mukjizat secara bahasa itu sesuatu yang melemahkan atau mengalahkan. Nah, sedangkan menurut istilah mukjizat itu adalah sesuatu yang luar biasa. Jadi di luar kebiasaan berarti. Yang terjadi pada diri seorang nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala ya dalam ya rangka di sini ya membuktikan dirinya adalah nabi dan rasul yang tidak dapat ditiru oleh siapapun ya. Jadi jelas anak-anak bahwa mukjizat itu adalah kejadian luar biasa kemudian terjadi pada diri seorang nabi dan rasul dan dalam rangka membuktikan bahwa dirinya ini adalah nabi, bukan orang biasa ya. Jadi yang namanya nabi itu sebagaimana kita telah pahami itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan apalagi rasul itu mendapatkan tugas dari Allah untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umat manusia. Nah, dan juga perlu dicatat bahwa sebenarnya ya wahyu mukjizat ini tidak bisa ditiru oleh siapapun, tidak bisa diikuti karena memang mukjizat itu betul-betul mutlak kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kalian memiliki anggapan, Pak, saya mau punya mukjizat ya, saya mau berdoa apa ya. Jangan, tidak ada seperti itu karena ini bukan hal yang patut ditiru dan jelas-jelas itu mutlak kehendak Allah. Baik, ciri-ciri mukjizat bisa kalian lihat ya. Yang pertama, dari definisi di sini ciri-ciri mukjizat ya dapat kita simpulkan ya, ini ada kesimpulan dari definisi tadi ya. Jadi kalau kita simpulkan bahwa mukjizat itu ya diturunkan hanya kepada para nabi dan rasul yang pertama. Jadi tidak ada orang biasa mengaku dia memiliki mukjizat, berarti itu jelas-jelas kebohongan. Kemudian mukjizat merupakan kejadian luar biasa di luar kemampuan manusia. Jadi misalkan nah contoh mukjizat Nabi Musa alaihissalam bisa tongkatnya itu dengan izin Allah kalau dipukulkan ke laut jadi terbelah dua. Di saat di Laut Merah Nabi SAW ingin melalui laut tersebut.
Kemudian Nabi Isa alaihissalam dengan izin Allah bisa menghidupkan orang yang mati. Ini jelas-jelas ya dengan izin Allah Ta'ala ya. Baik. Kemudian yang ketiga diturunkan sebagai bukti kekuasaan Allah Ta'ala. Yang keempat diturunkan sebagai bukti kenabian atau kerasulan. Jadi mujizat ini adalah pesan dari Allah bahwa Allah ini maha kuasa melewati seorang rasul ini. Ya, jadi Allah ingin memberikan pesan kepada umat manusia bahwa apapun itu dapat dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang kelima di sini adalah bertujuan untuk memperlemah orang kafir atau memecahkan masalah kaum muslimin. Ya, jadi misalkan kita lihat mujizat Nabi Ibrahim alaihissalam di saat tidak mempan dibakar itu ingin melemahkan Namrud, termasuk Nabi Musa alaihissalam, dan ini memecahkan masalah yang terjadi pada tubuh kaum muslimin saat itu, sehingga mereka merasakan yakin bahwa yang mengajak mereka kepada keislaman itu betul-betul adalah seorang utusan Allah. Baik, berikutnya anak-anak ke sini macam-macam mukjizat ya. Jadi secara garis besar mukjizat itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan mukjizat kauniyah, ada yang disebut dengan mukjizat akliyah. Baik, Bapak simpulkan saja ya. Jadi mukjizat kauniyah ini adalah sifatnya tampak dan bisa diindrakan, bisa dirasakan, bisa ditangkap oleh panca indera. Ya, tapi ini jelas-jelas ya terbatas, tidak terus-menerus, tidak. Ya, di luar kemampuan manusia, walaupun terjadi hanya satu kali ya, contoh ini tidak bisa diulang ya. Ya, contohnya seperti mukjizat Nabi Musa, ya Nabi Isa di sini ya, yang bisa menghidupkan orang mati dengan seizin Allah, termasuk juga Nabi Musa ini. Tongkatnya bisa berubah jadi ular, ini sifatnya kauniyah. Jadi Nabi Musa tanpa bisa, misalkan dia dengan seenaknya bisa melemparkan tongkat sehingga jadi tidak. Ya, kemudian ada mukjizat akliyah. Itu mukjizat yang hanya dapat dipahami oleh akal pikiran. Jadi khususnya adalah berlaku universal sepanjang masa dan dapat dipahami dengan akal pikiran. Ya, contoh dari mukjizat akliyah ini adalah Al-Qur'an. Ya, jadi Al-Qur'an ini, jadi bedanya kalau mukjizat kauniyah dengan akliyah, jadi kauniyah ini terbatas ya dan terjadi di satu waktu, di satu tempat. Sedangkan mukjizat akliyah itu bisa diulang-ulang ya, seperti mana kita tahu kan Al-Qur'an bisa kita baca kapanpun ya kan, dimanapun sampai akhir masa ini bisa. Itu mukjizat akliyah ya. Jadi ada mukjizat kauniyah dan ada mukjizat akliyah. Baik. Kemudian poin yang kedua, ada kejadian luar biasa selain mukjizat. Yang pertama ada karomah. Karomah adalah kejadian luar biasa yang Allah anugerahkan kepada orang soleh dan taat. Jadi karomah hanya diberikan kepada hamba-hamba pilihan Allah, ya termasuk di sana adalah wali Allah. Wali Allah ini adalah kekasih Allah. Di sini ada 4 syarat terjadinya karomah. Yang pertama adalah orang yang mendapatkan karomah bukan rasul. Ya, jadi jelas karomah ini hanya orang-orang soleh ya. Jadi rasul itu mukjizat dan tidak memiliki syarat khusus, misalkan doa atau baca, tidak ada zikir khusus mendapatkan karomah, tidak ada. Terjadi pada seorang hamba yang soleh, baik dia mengetahui terjadinya ataupun tidak. Jadi karomah itu kadang si orangnya ini dia tidak tahu bahwa itu karomah. Kadang dia juga tahu. Jadi tidak mesti dia tahu itu adalah karomah dari Allah ya. Kemudian yang ketiga, bertujuan menguatkan keimanan dan keislaman orang yang mendapatkan karomah tersebut. Jadi bukan untuk menyombongkan diri. Misalkan kalau kalian melihat ada orang yang mengklaim, "Wah, saya punya karomah," misalkan tidak mempan, dipotong tangan saya. Ini dengan dasar kesombongan, ini jelas bukan. Ya, karena tujuannya bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk menguatkan keimanan orang tersebut. Baik. Kemudian terakhir adalah diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang benar-benar beriman serta bertakwa. Jadi kalau ada orang yang misalkan gak sholat, gak puasa, gak ibadah, kemudian dia mengaku bahwa dia ini punya karomah, jelas-jelas bohong dan dusta ya. Itu karomah yang pertama. Yang kedua irhas. Irhas ini adalah kejadian atau hal yang terjadi istimewa, terjadi pada diri calon rasul. Jadi orang yang akan diangkat jadi seorang rasul. Ya, jadi irhas ini terjadi biasanya sebelum seorang rasul dinyatakan kerasulannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Muhammad SAW pernah diceritakan beliau ini selalu dinaungi oleh awan, terus beliau pernah dibelah dadanya ya di saat beliau kecil, ini termasuk irhas. Jadi bukan nabi tapi orang yang akan diangkat menjadi seorang nabi, ya itu irhas. Baik.
Yang terakhir ada disebut dengan ma'unah. Ma'unah ini adalah kemampuan luar biasa yang diberikan Allah kepada seorang mukmin untuk mengatasi suatu kesulitan. Ma'unah terjadi pada orang biasa berkat pertolongan. Sebutlah ma'unah ini adalah pertolongan yang istimewa dari Allah ya, di saat ada orang mengalami kesulitan ya, untuk menyelesaikan kesulitan tersebut Allah berikan pertolongan. Dan ini kepada orang beriman. Itu disebutnya dengan apa? Ma'unah ya. Baik. Nah, barangkali itu anak-anak, insya Allah nanti Bapak akan share juga latihan P5 ini. Silakan kalian simak kembali supaya kalian lebih memahami materi kelima ini ya, tentang mukjizat, kemudian karomah, irhas, dan ma'unah. Nanti insya Allah kita akan pelajari contoh-contoh yang berikutnya tentang mukjizat dan lain sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Semoga Allah memudahkan kita untuk belajar walaupun secara daring dan termasuk luring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.